Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guys dan salam dua pedal and welcome back to my channel. Sesuai dengan thumbnail kita di video kali ini, kita akan ngebahas hub freehubnya Sultan. Jadi hub freehub ini kebetulan punyanya si Novatec, dan ini seri high end-nya si freehub Novatec mungkin ya. Karena memang harganya, kenapa disebut Sultan? Memang karena harganya ini hub freehub ini di kisaran 2,5 sampai dengan 3,5. Ada yang jual 3,5 sih kalau nggak salah di beberapa platform jual beli online. Nah, kita akan bahas, ada 4 pembahasan di sini yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan spesifikasi, terus yang keduanya kita akan coba cek sound, yang ketiganya juga kita akan coba cek performa keloncaran daripada bearing si hub freehub ini. Yang terakhirnya kita akan sharing-sharing experience tentang hub freehub Novatec E-Factor ini. Kebetulan ini pemakaiannya sudah plus minus 2 tahunan, jadi ya lumayan kerasa banget lah. Hub freehub Novatec E-Factor ini memang lumayan oke kalau menurut gua. Nah guys, mungkin itu aja pembukaan dari gue. Kita akan langsung ke pembahasan pertama, yaitu terkait dengan spesifikasi daripada hub freehub Novatec E-Factor ini. Yap, saatnya kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu di bagian spesifikasi. Di mana spesifikasi ini kita akan mulai di bagian materialnya si hub freehub Novatec E-Factor. Nah, Novatec E-Factor ini guys, memang seri high-end-nya si produk Novatec. Jadi dia menggunakan material bahan alloy yang cukup ringan kalau menurut gua, dan juga cukup kuat. Selama pemakaiannya hampir 2 tahunan, freehub ini nggak ada masalah nih guys. Oke, kita masuk ke bagian review selanjutnya, yaitu di bagian ukuran. Nah, kebetulan banget gua menggunakan produk dari Trill Ricochet T140, di mana gua menggunakan hub depannya yaitu berukuran 15 x 110. Nah, untuk bagian belakangnya menggunakan freehub 12 x 148. Sebetulnya sih spesifikasinya adalah 12 x 142. Cuma memang di sini gue tambahin adapter biar dia bisa digunakan di 12 x 148. Yap, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu di bagian powel daripada si body freehubnya. Nah, di mana powelnya ini si Novatec E-Factor ini menggunakan 6 powel, makanya suaranya cukup rapet. Walaupun nggak terlalu jangkrik, tapi dia cukup rapet nih guys. Nah, tapi tetap loncer juga ya. Oke, selanjutnya kita bahas di bagian disc brake-nya. Nah, jangan sampai salah nih guys, disc brake yang digunakan si hub freehub Novatec E-Factor ini menggunakan sistem 6 bolt. Jadi dia bukan center lock. Kalau kalian beli disc brake-nya, jangan salah ya, ini menggunakan sistem 6 bolt. Oke guys, kita selanjutnya ke bagian bearing. Nah, ini dia. Ini bagian yang terpenting daripada hub freehubnya si Novatec E-Factor. Kalau menurut gua, ini hub freehub yang paling loncer yang pernah gua punya. Dia menggunakan bearing bagian depannya, yaitu 2 bearing di bagian hub, dan freehub belakangnya menggunakan 4 bearing. Dimana bearing ini kalau menurut gua cukup nyaman banget, cukup loncer banget, dan sampai hari ini penggunaan itu nggak pernah ada masalah. Oke guys, kita ke selanjutnya, yaitu jumlah hole atau lubang pada hub freehub. Dimana hub freehub ini menggunakan 32 hole di spesifikasinya, dan gua gunakan di Ricochet T140 memang menggunakan 32 hole. Nah, lanjut nih guys, ini adalah fitur terpenting daripada si hub freehub Novatec E-Factor. Dimana hub freehub ini mengusung sistem ABG. ABG ini bukan anak baru gede ya guys, tapi ABG ini adalah anti-bite guard. Dimana anti-bite guard ini akan melindungi freehub kalian dari gesekan si sprocket. Nah, makanya freehub ini nggak akan cepat rusak guys. Oke guys, itu dia di bagian pembahasan pertama, yaitu terkait dengan spesifikasi daripada hub freehub Novatec E-Factor. Yap, masuk ke pembahasan kedua. Di sini kita akan sama-sama cek sound daripada si hub freehub Novatec E-Factor ini. Nah, di sini gue menggunakan satu mikrofon, terus juga gue menggunakan decibel meter atau sound meter. Ini aplikasi daripada Android. Jadi kita akan sama-sama ngecek berapa sih decibel daripada sound si freehub Novatec E-Factor ini guys. Nah, kita langsung mulai aja ya. Soundnya masih kurang daripada 50 desibel.
masih kurang daripada 50 desibel, cuma memang suara si hub rehab ini rapat banget daripada suara si hub rehab Novatec Effector ini. Emang rapat banget guys, karena memang memiliki 6 power, dan juga ya gua rasa sih ini cukup rapat banget lah suaranya. Jadi jangkriknya memang rapat banget. Nah itu dia guys, jadi kesimpulannya sih untuk suara si Novatec Effector ini nggak terlalu kenceng, di bawah 50 desibel, cuma memang masih rapat banget suaranya, jangkriknya rapat banget. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu kita akan mengukur kelonceran, atau kita akan mengukur menggunakan stopwatch. Sebetulnya sih nggak relevan ya, tapi kita akan coba ukur putarannya si hub rehab Novatec Effector ini, free hub Novatec Effector ini kira-kira lama nggak sih kalau menggunakan stopwatch. Oke guys, kita akan langsung ukur pakai stopwatch aja perputaran si hub rehab Novatec Effector ini. Oke guys, kita akan mulai untuk tes menggunakan stopwatch. Jadi berapa lama putaran si hub rehab Novatec Effector ini. Nah di sini gue sih nggak perlu kencang-kencang puternya. Jadi kita cuma mau lihat aja seberapa lama satu kali putaran ini. Nggak ada beban, jadi gue juga ringan aja buat muter dia, nggak terlalu kencang. Kita coba langsung ya guys ya. Dia sudah berjalan. Dua 23 detik. Ya. 30 detik masih berjalan. Oke, finish di 35 detik. Jadi finishnya sekitaran yang pertama ya. Di 35 detikan. Nah jadi itu guys, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang keempat terkait dengan sharing experience atau sharing pengalaman menggunakan hub rehab Novatec Effector ini ketika sudah menggunakannya plus minus 2 tahun, atau ketika setelah penggunaan si hub ini plus minus 2 tahun. Nah langsung aja nih guys, kita akan bahas ke pembahasan berikutnya. Nah itu dia guys, video dari awal. Jadi kita sudah ngebahas pembahasan dari yang pertama, yaitu terkait dengan spesifikasi. Terus sampai dengan yang ketiga tadi kita sudah cek kelonceran daripada si hub rehab Novatec Effector ini. Nah saatnya kita ke pembahasan yang keempat, yaitu kita akan ngebahas pengalaman menggunakan si hub rehab Novatec Effector ini. Jadi di sini kita akan sharing experience, mungkin nggak lama sih, sekitaran ya plus minus 2 menit lah kita sharing experience menggunakan si hub rehab ini. Menurut gua hub rehab Novatec Effector ini mungkin buat kalian yang sedang cari di budget 2,5 sampai 3,5-an ya lumayan recommended lah. Ini kebetulan banget gue pakai sepeda Trail Ricochet T140, dimana sepeda ini bertipekan All Mountain ya. Jadi memang sepeda ini cukup berat ketika di awal beli ya, dia kan memang menggunakan hub rehab standar. Nah makanya ini coba gue ganti si hub rehabnya menggunakan si hub rehab yang agak loncer. Ternyata dapat rekomendasi, yaitu hub rehab Novatec Effector ini. Pas gue pakai itu emang bener-bener loncer. Terus yang kedua ya, walaupun dia jangkriknya kecil, ya dia memang rapet gitu jangkriknya. Gue sih nggak terlalu penting ya kalau misalkan jangkrik itu kencang, paling buat manas-manasin teman kita. Tapi kalau udah loncer, aduh enak banget deh. Nah terutama ketika kita menggunakan sepeda All Mountain seperti ini di jalan raya. Jadi sempat ketinggalan beberapa kali sama teman-teman gue, karena memang kan gue nggak selalu ke trek-trek, masuk trek gitu. Jadi ketika temen gue di jalur on road atau di jalur jalan raya gitu, kita masih bisa ngikutin menggunakan si hub rehab Novatec Effector ini. Terus yang kedua kita sharingnya ya terkait sama kualitas ya, kualitas bearing lah, terutama kualitas bearing dan lain sebagainya. Buat gue sih badak banget, karena memang juga dia masuk beberapa kali masuk trek, sampai ini juga gue kemarin sempet jatuh juga. Jadi ya lumayan worth lah. Jadi harga 2,5 lah, 2,5 juta sampai dengan 3,5 juta. Kalau misalkan kita beli free hub Raze dapat 5 guys. Makanya kalau sebelumnya gue pakai free hub Nautilus terus Res memang nggak seloncer dia
Ini si hub free hub Novatec Factor ini ya top banget deh. Buat gue sih dia lumayan loncer banget. Yang terakhir sharingnya ya terkait sama waktu itu pas istri gue pakai juga. Jadi gue punya sepeda hardtail tuh United Clovis 6 waktu itu. Gue pakai yang hardtail, dia pakai yang ini. Mintanya karena memang dia pakai yang ini karena buat dia sih katanya ini loncer banget nih. Nah jadi ya dipakai aja tuh sama dia. Pas dipakai kata dia, aduh gue nggak goes nih, ini mah nggak dapat keringet. Jadi ya emang loncer banget. Ketika dipakai di turunan juga jauh banget tuh, gue emang sengaja di belakang, tapi ketika turunan dia tuh ngacir aja gitu, gue masih di atas. Jadi pas gue turunan juga ya ketinggalan jauh lah. Nah mungkin itu aja sih sharingnya terkait dengan si penggunaan si hub free hub Novatec Factor ini. Jadi selama plus minus 2 tahun ya, jangka 2 tahunan itu, hampir 2 tahunan mungkin itu nggak ada masalah atau problem di bearing ataupun yang lainnya, termasuknya masih cukup loncer sampai hari ini. Mungkin nanti kita akan coba di track yang lebih ekstrim kali ya, itu kalau gue berani. Nah mungkin itu aja guys sharingnya terkait dengan si hub free hub Novatec Factor ini. Buat teman-teman semua yang lagi cari hub free hub yang budgetnya di atas 2,5 sampai 3,5, mungkin hub free hub ini ya cukup recommended. Mungkin antara ya, kalau kalian lagi nyari pilih-pilih Hope ataupun Chris King ya budget minim-minimnya ya, kalian bisa ambil Novatec Factor ini. Mungkin sekian sih video dari gue, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Terus bisa menjadi pertimbangan juga. Dan mungkin kalau misalkan emang lagi cari hub Novatec Factor ini, itu ada beberapa ukuran. Jadi as TA-nya itu yang belakang ya ada 12142, ada 12148 sekarang, ada depannya 15110 kalau nggak salah. Jadi kalau dulu kan gue beli 12142 nih, ternyata harus pakai adapter lagi. Jadi buat temen-temen sih yang pakai 12148 bisa langsung PNP nanti di sini. Mungkin itu aja video dari gue. Terima kasih buat yang sudah nonton video gue kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Salam goes dan salam dua pedal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.